Dan semangat Anda tuh memperbaiki bangsa negara ini, harusnya Anda tuh jadi presiden. Lebih cocok lagi tuh. Jadi saya doakan itu ya, Yang Mulia. Terima kasih. Kadang-kadang teman-teman BUMN itu saya suka bilang gini, mungkin ini saksinya semua. Kalian beruntung ada saya yang pasang badan buat kalian. Saya selalu ulang. Kalau ada tekanan dari pejabat politik, anggota oknum DPR atau siapapun, bilang Ahok nggak kasih. Kamu nggak usah jadi orang jahat, karena kamu bisa dipecat. Mumpung kamu ada saya bilang, kamu jual nama saya akan lawan mereka. Saya bilang, kenapa saya sampaikan seperti ini pada mereka? Teman-teman ini kan punya anak, punya kredit rumah, punya keluarga. Dia takut lawan penguasa kalau dipecat. Kalau saya kan memang hobinya gitu Pak. Itu aja Pak. Jelasin ya Pak. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan membuat pencerahan buat kita semua ya Pak Ahok ya. Kan banyak masyarakat tuh masih curiga aja sama Pertamina. Padahal ternyata seperti yang sudah dijelaskan, harusnya nggak perlu curiga lagi sama Pertamina. Dan semangat Anda tuh memperbaiki bangsa negara ini, harusnya Anda tuh jadi presiden. Lebih cocok lagi tuh. Jadi saya doakan itu ya, Yang Mulia. Terima kasih. Itu aja Yang Mulia. Iya, saya kira yang terakhir itu tidak perlu disampaikan di persidangan, gitu ya. Ini persidangan bukan hal yang untuk politisasi. Baik, ada yang masih bertanya? Silakan. Pak Ahok, selamat sore. Tanya juga ya? Satu aja Pak. Terima kasih Pak sudah hadir ya. Selama Pak Ahok menjabat dari 2019 sampai 2024, pernah nggak Pak ada laporan kepada Pak Ahok bahwa Muhammad Riza Khalid itu memaksa sewa terminal BBM Merak milik saya? Saya tidak pernah. Baik. Kenal juga nggak pernah sih Pak. Baik. Terima kasih Pak, itu aja. Terima kasih atas kehadiran hari ini ya Pak. Cukup ya, saya kira dari penasihat hukum. Selanjutnya, hati-hati. Suasana persidangan dugaan kasus korupsi Pertamina terus memanas. Ya, terlebih lagi dengan kehadiran Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang hadir sebagai saksi dalam persidangan yang berlangsung di gedung pengadilan Tipikor. Ya, bahkan saking panasnya ada beberapa pihak yang sengaja mencairkan suasana dengan melemparkan candaan. Ya, lewat persidangan ini pun nama Ahok kembali mencuat di media sosial karena membeberkan apa yang terjadi di tubuh Pertamina saat dia menjadi komod di sana. Ahok yang pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina dalam rentang tahun 2019 hingga tahun 2024 yang lalu menyampaikan kepada hakim di ruang persidangan bahwa jajaran BUMN semestinya tidak perlu takut melawan oknum DPR yang disinyalir tengah berusaha mengajak mereka melakukan tindakan korupsi. Ya, apalagi menurut Ahok, orang-orang yang ada di BUMN atau karyawan-karyawan di sana itu ya kebanyakan sudah berkeluarga dan punya tanggungan atau punya keluarga ya, sehingga akan berbahaya bagi mereka jika harus kehilangan pekerjaan karena dipecat akibat tersandung kasus korupsi, meskipun awalnya hanya diajak secara halus. Yang mendengar ucapan Ahok ini juga ya, yang berapi-api tersebut tim kuasa hukum Keri Adrianto Rija yang merupakan anak saudagar minyak Muhammad Riza Khalid sebagai pihak yang dianggap berperan dalam kasus ini spontan berkelakar bahwa Ahok dianggap layak jadi Presiden Republik Indonesia suatu saat nanti. Ya, dari semangat Anda Ahok untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, seharusnya Anda layak jadi Presiden. Saya doakan itu akan terwujud. Ujar kuasa hukum Keri Adrianto Rija. Ya, dan teman-teman, ya kita doakan juga tidak hanya Adrianto ini yang menyampaikan hal ini, semua kita yang mendukung atau suka dengan gaya kepemimpinan Ahok, ya seharusnya kita doakan bersama-sama supaya di kemudian hari nanti Pak Ahok ini bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, karena kenapa? Kalau kita lihat rekod Pak Ahok selama dia menjadi pejabat, ya kita lihat bahwa yang diutamakan adalah kejujuran, ya, tegas dan transparan dalam melakukan segala apa yang dia kerjakan. Ya, Pak Ahok ini juga kita kenal bahwa dia salah satu politikus dan birokrat tegas yang jujur
dan berorientasi pada hasil. Ya, saat dia menjadi Bupati Belitung Timur di tahun 2000. Ya teman-teman, kita lihat berbagai ragam komentar netizen mengenai pernyataan Haryanto ini. Ini kalau bisa maju presiden secara independen cocok nih. Nah, apakah itu nanti kalau tidak ada partai yang memilih Pak Ahok maju jadi calon presiden di tahun 2009, berarti ya maju sebagai independen. Ya, ya semoga bisa ya. Ya memang Pak Ahok sangat layak jadi Presiden Republik Indonesia, semoga terkabul, amin. Nah ini kalau kita lihat dari netizen ini teman-teman, ada banyak juga yang mendukung Pak Ahok ini jadi presiden. Tidak hanya kuasa hukum tadi yang mengatakan di sidang tadi, ternyata netizen juga banyak yang ingin Pak Ahok jadi presiden. Ahok jujur sekali, hakim ketar-ketir. Ya. Amin Pak Hakim, semoga ke depan Pak Ahok jadi presiden. Wah, luar biasa, banyak nih. Tidak ada tempat di negeri ini bagi orang jujur seperti Ahok. Loh, kenapa tidak ada tempat? Ya, karena memang belum tentu terpilih ya. Karena bukan kejujuran yang dilihat saat ini. Saya juga setuju Ahok jadi Republik Indonesia nomor 1, mantap. Bapak Ahok layak jadi Republik Indonesia 1, bravo Pak Ahok. Ya teman-teman, ini komentar positif semua ini untuk Pak Ahok ya. Memang Pak Ahok saat ini lagi naik daun dia. Ya, setelah dikatakan dia layak jadi presiden di sidang dugaan korupsi. Hakim jadi tersindir sama orang jujur. Ya, Indonesia butuh orang seperti Anda Pak Ahok. Mantap, maju terus Pak. Hidup Ahok, hidup rakyat, hidup kejujuran, hidup hukum yang adil bagi semua rakyat Indonesia. Luar biasa. Orang yang baik disingkirkan sama orang yang menggunakan agama sebagai senjata. Ya udah, itu nggak usah diingat-ingat lagi. Ya, Ahok next presiden, waspada dibungkam. Emang cocok lah jadi presiden nih. Wah, semuanya hampir semua ini. Ya teman-teman, hampir semua netizen ini mendukung Pak Ahok jadi presiden. Ya, Bismillah Pak Ahok. Ya, saya pun berharap Anda bisa menjadi presiden Republik Indonesia suatu saat nanti. Mudah-mudahan Allah pun membantu jalannya Pak Ahok. Kun fayakun. Luar biasa teman-teman. Pak Hakim mengapain marah? Memang betul Pak Ahok layak jadi presiden. Ya memang tadi kalau kita lihat dari video tadi, ya langsung ditanggapi oleh Ketua Hakim bahwa tidak lazim itu disampaikan di persidangan. Ya, karena saat itu bukan politisasi. Ya, ini lagi teman-teman, siapapun yang akan memerintah Indonesia harus punya keberanian dan jujur dalam dirinya. Kalau tidak Anda lupakan saja, ini bukan permainan kartu, ini adalah hidupmu dan hidupku. Keras nih. Ya, kalau nyapres, saya pasti pilih, nggak peduli kalian kafir, siap kampanye gratis. Mantap. Malah digratiskan nih kampanyenya. Emang benar Pak Ahok, cocok kalau jadi presiden, dia tegas, nggak banyak omong-omong, nggak jelas. Ya teman-teman, ini kalau kita lihat dari komentar ini, hampir semua netizen mendukung Pak Ahok jadi presiden. Jadi sebenarnya kemungkinan kalau misalnya Pak Ahok maju jadi calon presiden, ya bisa saja ini terpilih. Ya ini netizen ini sudah mewakili lah suara rakyat Indonesia untuk memilih Pak Ahok nantinya. Harusnya Anda itu jadi presiden, keren, mantap. Ya. Semoga jadi pemimpin yang amanah, Pak. Amin. Betul, cocok jadi presiden, pasti maju 100%.
Ya Pak Ahok, Bapak cocok jadi presiden, biar yang tukang korupsi-korupsi ini biar dibersihkan atau biar Indonesia bebas korupsi. Mari kita serukan pendukung Pak Ahok tahun 2029 Pilpres atau Wapres. Ya, dia sarankan itu. Minimalnya jadi Wapres lah katanya. Pak Ahok kalau jadi presiden Indonesia, maka Indonesia akan jadi negara hebat di Asia. Wah. Ahok punya kemampuan untuk jadi presiden. Pak Ahok presiden tahun 2029. Nah, ini teman-teman, ini ribuan ini komentar ini. Ya, sepertinya kalau Pak Ahok jadi maju, ini bisa menang ini. Konsisten, berani, jujur, frontal, pilih kemanusiaan, adil, tidak munafik, standar pejabat buat Indonesia Raya. Kagum sama beliau saja awal tahu dan kenal. Ya, siapa sih yang gak kagum dengan kepemimpinan Ahok? Ya, selain daripada tegas, jujur, dan transparan, juga apa yang dia kerjakan dengan hati. Ya demikian teman-teman. Ya, itu beberapa komentar-komentar netizen tentang pernyataan kuasa hukum yang mengatakan layak jadi presiden Pak Ahoknya.